Ya, kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu materi hukum Newton. Pada soal nomor 1 terdapat gambar seperti ini. Jadi ada balok, kemudian ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Kemudian diketahui nilai masanya adalah 2 kg. Ditanyakan berapakah nilai gaya normalnya apabila lantai ini dianggap permukaan yang licin. Maka untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menguraikan gayanya. Kita tahu ketika ada gaya yang miring dan memiliki sudut tertentu, maka dia diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi Fx, kemudian diproyeksikan terhadap sumbu Y menjadi Fy. Kemudian gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan bidang, sehingga gaya normalnya ke atas, sedangkan gaya berat itu selalu arahnya ke pusat bumi atau ke bawah ketika digambar. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Untuk gaya yang ke atas nilainya adalah positif, sedangkan gaya yang ke bawah nilainya adalah negatif. Sehingga sigma F di sini adalah N ditambah Fy dikurangi dengan W sama dengan 0. Karena kita akan mencari N, maka N sama dengan W minus Fy. Nah, kemudian berapakah nilai W? W itu berat, yaitu massa kali gravitasi dikurangi Fy adalah F kalikan sinus sudutnya. Sehingga nilai gaya normal pada gambar di samping adalah 2 dikalikan gravitasi itu 10 dikurangin F. F pada soal diketahui ternyata nilainya 10 Newton. Sehingga dikurangi 10 dikali sinus 30 yaitu setengah. Sehingga 2 kali 10 adalah 20 dikurangi 10 kali setengah adalah 5, maka nilai gaya normal pada soal nomor 1 adalah 15 Newton. Ini nomor 1. Soal nomor 2 disajikan ada sebuah sistem di mana sistem ini terdiri dari 2 buah balok yang dihubungkan dengan tali. Kemudian yang di sini adalah massa 1, yang di sini adalah massa 2. Pada massa 2 diberikan suatu gaya F yang membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal. Kemudian diketahui bahwa nilai massa 1 adalah 2 kg. Kemudian massa 2 adalah 1 kg. Nah, kemudian diketahui bahwa nilai F ini adalah 20 Newton dengan nilai tangen theta adalah 3/4. Maka kita bisa menentukan berapakah nilai sinus theta. Sinus thetanya adalah 3/5, sedangkan kosinus thetanya adalah 4/5. Nah, kemudian pada soal ini ternyata diberitahu bahwa antara balok dengan meja memiliki nilai koefisien gesek yang nilainya adalah 1/3. Artinya ketika di soal ini disampaikan memiliki nilai koefisien gesek kinetis, maka artinya di soal ini memiliki gaya gesek. Gaya gesek memiliki arah selalu melawan arah gerak benda. Ketika kita lihat di sini, F ini mengarah ke sana, sehingga nanti otomatis benda ini akan bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya adalah melawan arah gerak. Sehingga di sini gaya gesek balok 1, di sini gaya gesek balok 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini siapa? Sigma F ini adalah gaya yang mempengaruhi arah gerak. Sehingga untuk F yang di sini perlu kita proyeksikan ke sumbu X ke sana. Artinya nilai F ini adalah F cos theta atau Fx. Sehingga F yang mempengaruhi arah geraknya adalah yang searah dengan gerak nilainya positif, yang berlawanan arahnya negatif. Sehingga kita tuliskan sigma Fx-nya adalah Fx dikurangi gaya gesek 1 dikurangi gaya gesek 2 sama dengan massa di sini adalah massa total, yaitu massa 1 tambah massa 2 dikalikan dengan A. Fx tadi adalah
F kalikan kosinus theta minus F1 minus F2 sama dengan massa 1 tambah massa 2, berarti 2 ditambah 1 dikalikan dengan A. Nah, kemudian kita tentukan dulu berapakah nilai gaya gesek. Gaya gesek itu bisa dihitung dengan mu dikalikan dengan N. Untuk massa 1, gaya normalnya adalah seperti dengan nilai gaya berat 1. Sehingga nilainya 1/3 dikali gaya berat 1 adalah 2 kali 10. Hasilnya adalah 20/3. Kemudian untuk gaya gesek kedua, untuk gaya gesek kedua ini nilainya adalah sama, koefisien gesek kalikan dengan gaya normal 2, hanya saja nilai gaya normal 2 seperti pada soal pertama tadi, dia dipengaruhi oleh gaya F yang memiliki sudut tertentu, sehingga nanti nilai gaya normalnya adalah, di sini saya tuliskan dia ke bawah memiliki Fy, maka ke atas di sini gaya normal, ke bawah W2. Sehingga nilai gaya normalnya ini adalah Fy ditambah dengan W2. Maka N2 ini adalah Fy ditambah dengan W2. Berarti koefisien geseknya 1/3, Fy-nya adalah 20 dikalikan sinus theta, sehingga dikali 3/5 ditambah W2. W2 itu adalah 1 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 1/3, ini bisa kita coret hasilnya 4, 12 ditambah 10, yaitu 22. Sehingga gaya gesek untuk balok 2 adalah 22/3. Nah, kita substitusikan persamaan di sini. F tadi adalah 20, kosinus tetanya adalah 4/5, dikurangi F1-nya 20/3, dikurangi lagi dengan F2. Geseknya adalah 22/3 sama dengan 3 kalikan dengan A. Di sini bisa kita coret, hasilnya adalah 4, 4 kali 4, 16 dikurangi, ini berarti 42/3 sama dengan 3A. Di sini kita samakan penyebutnya sehingga 16 menjadi 48 min 42/3 sama dengan 3A. Ini dikurangkan adalah 6/3 sama dengan 3A, sehingga A adalah 6/9 atau nilainya adalah, kita sederhanakan dibagi dengan 3, maka hasilnya 2/3. Nah, kita sudah menemukan nilai A. Kemudian selanjutnya adalah nilai tegangan tali. Nilai tegangan talinya adalah berapa? Nah, ini kita bisa menentukan menggunakan M1 atau M2, tapi lebih baik kita menggunakan massa yang gayanya hanya sedikit. Maka kita lebih baik menggunakan nilai massa 1. Digambarkan dulu bahwa massa 1 maka seperti ini, maka dia ke sana akan memiliki tegangan tali yang akan kita tentukan nilainya, kemudian dia ke kiri punya gaya gesek 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka nanti sama, kita gunakan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan A, hanya yang kita tinjau adalah massa 1. Maka gaya yang bekerja, yang positif adalah yang searah dengan gerak T, yang berlawanan adalah F1, sehingga F1-nya negatif, maka T min F1 sama dengan massa 1 kalikan dengan A. Maka nilai tegangan tali adalah massa 1 kalikan A ditambah F1. Massa 1-nya adalah 2, A-nya tadi kita menemukan 2/3, ditambah F1-nya tadi kita menemukan 20/3. Sehingga 2 kali 2, 4/3 ditambah 20/3, yaitu 24/3, nilainya adalah 8 Newton. Sehingga tegangan tali pada soal ini adalah 8 Newton. Oke, selanjutnya soal nomor 3.
Soal nomor 3 di sini adalah sebab akibat. Sebabnya adalah pada benda diam resultan gayanya yang bekerja adalah sama dengan 0. Sebab pada benda diam tidak ada satupun gaya. Oke. Sebabnya kita lihat, pada benda yang diam nilai resultan gayanya adalah 0. Benar atau salah? Ini adalah benar. Karena ketika benda diam artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Kemudian akibatnya, pada benda diam tidak ada satupun gaya yang bekerja. Salah. Jelas, karena di sini kita tahu tadi pada benda yang diam resultan gayanya 0. Resultan gaya 0 itu tidak berarti tidak ada gaya, tapi resultan gaya 0 itu di sana ada gayanya, hanya saja ketika dijumlahkan nilainya 0, sehingga pernyataan di sini adalah salah. Maka pada soal ini sebabnya benar, kemudian akibatnya salah. Nomor 4. Soal nomor 4, di sini ada sebuah lemari dengan berat 300 Newton. Awalnya dalam keadaan diam ditarik oleh sebuah gaya F, sehingga kita gambarkan misalkan di sini adalah sebuah lemari. Lemari ini memiliki berat 300 Newton ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap garis mendatar. Ini boleh saya gambarkan di mana saja, yang penting dia ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta, di mana kosinus tetanya adalah 3/5, atau ketika kita cari nilai sin tetanya, maka sinus tetanya adalah 4/5. Kemudian diketahui ternyata nilai koefisien gesek kinetis dan koefisien gesek statisnya adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,4. Nah, kemudian gaya gesek kinetis yang bekerja pada lemari adalah 72 Newton. Berarti di sini karena lemari ditarik ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nilai F gesek kinetisnya adalah 72 Newton. Yang ditanyakan berapakah nilai percepatannya dan berapakah gaya F-nya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan apa yang sudah diketahui. Nah, di sini ternyata yang sudah diketahui nilainya adalah gaya gesek kinetisnya. Maka kita bisa tuliskan persamaan bahwa gaya gesek kinetis itu adalah koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Sama dengan soal sebelumnya tadi, nomor 1 dan 2, nilai gaya normal di sini ternyata dipengaruhi nilai gaya F. Maka F ini kita proyeksikan ke atas adalah Fy, gaya normal ke atas N, ke kanan ada Fx. Maka nilai gaya normal adalah W dikurangi Fy. Sehingga bisa kita tuliskan gaya gesek kinetisnya 72, mu k-nya adalah 0,4 dikalikan gaya normal tadi adalah W minus Fy. Maka kita pindah ke sana, maka dibagi 72 dibagi 0,4 adalah W dikurangi Fy. Maka W ini adalah, kita tahu nilainya 300 dikurangi Fy ini adalah F dikalikan sinus theta. Maka 72 dibagi 0,4 itu kita tuliskan ulang sama dengan 300 dikurangi F-nya di sini kita cari ya, karena belum ada, dikalikan sinus tetanya. Sinus theta. Oke, tadi kita memiliki nilai 72 dibagi 0,4 adalah 180, sama dengan 300 dikurangi F kali 4/5. Maka 300-nya kita pindah ke kiri, hasilnya adalah negatif. 120 sama dengan negatif F kali 4/5. Negatif dengan negatif kita coret, sehingga nilai F adalah 5/4 dikali 120. Ini kita coret 30, sehingga nilai F-nya adalah 150 Newton. Nah, kemudian
Selanjutnya ditanyakan berapa nilai percepatannya. Nah, untuk menentukan nilai percepatan kita harus cek dulu apakah benda bergerak atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus memastikan bahwa nilai sigma F yang bekerja, maksudnya sigma F yang searah dengan arah geraknya, itu harus lebih besar dari nilai gaya gesek statisnya. Sehingga kita harus menentukan dulu berapakah nilai gaya gesek statis. Nilai gaya gesek statis adalah koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal. Gaya gesek statisnya maka 0,5 dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya tadi adalah W min Fy. Sehingga nilainya 0,5 dikali W-nya adalah 300 dikurangi Fy adalah F sin theta. Berarti 0,5 dikali 300 dikurangi F-nya tadi kita menemukan kan nilai F-nya adalah 150 dikalikan sinus theta-nya adalah 4/5. Maka di sini bisa kita coret 30 sehingga 0,5 dikalikan 300 dikurangi 30 kali 4 adalah 120, maka 0,5 dikali 180 hasilnya adalah 90. Ya, 90 Newton. Kemudian nilai gaya yang mempengaruhi gerak adalah Fx, di mana Fx ini adalah F cos theta. Maka F-nya tadi kita menemukan 150, kemudian cosinus theta-nya adalah 3/5. Kita coret, hasilnya adalah 30, maka 30 kali 3, 90 Newton. Ternyata di sini nilai Fx dan nilai Fs adalah sama, sehingga otomatis benda ini akan diam, atau nilai A-nya adalah 0 meter per second. Sehingga hasilnya adalah D, 0 meter per second kuadrat dan 150 Newton. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di sini ceritanya ada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat. Kemudian pada bidang miring ini terhadap sebuah balok yang ternyata massa baloknya adalah 1 kg. Nah, kita tahu bahwa ketika ada benda pada bidang miring maka dia ke bawah secara otomatis akan bergerak karena pengaruh nilai gaya berat sebesar gayanya adalah W kalikan sinus theta. Kemudian untuk bidang miring ini memiliki nilai gaya normal yang sama dengan W cos theta. Dan kemudian di soal ini diberitahu bahwa ternyata gaya minimum untuk mendorong balok menyusuri bidang ke atas sebesar 10 Newton. Sehingga di sini gaya F ini adalah 10 Newton. Yang ditanyakan berapakah nilai koefisien gesek statis. Nah, perlu kita ingat bahwa nilai koefisien gesek kinetis itu selalu lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Nah, kemudian F di sini yang diberitahu adalah F minimum, yaitu 10 Newton. Artinya F minimum ini adalah F yang digunakan untuk menahan balok. Artinya untuk menahan balok berarti balok dalam keadaan statis. Maka kita menggunakan persamaan hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian karena di soal ini ditanyakan nilai koefisien gesek kinetis, artinya pada bidang miring ini terdapat gaya gesek. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Karena bendanya didorong ke atas, maka gaya gesek arahnya juga ke bawah. Nah, yang kita gunakan di persamaan ini adalah gaya gesek statis. Kenapa? Karena benda dalam keadaan seimbang. Sehingga yang searah dengan gerak nilainya positif gayanya, kemudian yang berlawanan adalah negatif. Maka gaya yang positif adalah yang ke atas, yaitu F, dikurangi gaya yang ke bawah adalah W sin theta, dikurangi nilai gaya gesek statis sama dengan 0.
Maka dari soal ini kita bisa menentukan berapakah nilai gaya gesek statisnya, yaitu F dikurangi W sin theta. F-nya adalah 10, W sin theta adalah W-nya massa kalikan gravitasi, berarti 1 dikali 10 kali sinus 60, yaitu setengah akar 3. Sehingga 10 dikurangi, ini kita coret nilainya 5, dikurangi 5 akar 3 sama dengan Fs. Padahal kita ingat kembali nilai Fs atau gaya gesek statis adalah μs dikalikan dengan n. Nah, nilai n yang bekerja pada bidang miring ini adalah W cos theta, sehingga μs dikalikan W cos theta. Sehingga nilai Fs-nya adalah μs dikalikan W-nya adalah 1 kali 10 kali kosinus 60 adalah setengah. Sehingga gaya gesek statisnya adalah μs kalikan 5. Kita substitusikan ke sini. Sehingga μs dikalikan dengan 5 itu adalah 10 min 5 akar 3. Maka kita bisa menemukan nilai μs adalah 10 min 5 akar 3 dibagi 5. Ini kita coret-coret, maka nilainya adalah 2 minus akar 3, itu adalah μs. Kita ingat kembali bahwa nilai akar 3 itu adalah 1,73. Sehingga nilai μs-nya adalah 2 dikurangi 1,73, yaitu 0,27. Ini adalah μs. Yang ditanyakan adalah μk. Kita ingat lagi μk harus lebih kecil daripada μs. Maka dari opsi yang ada, yang memungkinkan kita cari nilai yang lebih kecil dari 0,27. Maka nilai μk-nya adalah 0,23. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Di sini ada sebuah sistem mekanik yang diperlihatkan seperti gambar dengan sudut kemiringan θ 30 derajat. Kemudian apabila massa dari setiap massa di sini, massanya dibuat 2 kali massa awal, sehingga massa aksennya adalah 2 kali massa awal, maka salah satu cara agar sistem ini tetap seimbang, maka yang memungkinkan adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita lihat sistem ini dalam keadaan seimbang, sehingga yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Ketika kita melihat sistem ini, kita uraikan gayanya terlebih dahulu, maka dia ke bawah ini tadi memiliki nilai W cos theta. Kemudian di sini ada nilai gaya tegang tali, ke sana dia punya nilai gaya pegas. Gaya pegas ya. Nah, kemudian nilai gaya tegang tali di sini ini sebenarnya sama dengan nilai W2. Sehingga kita bisa tuliskan W cos theta minus yang ke atas arahnya, yaitu W2 ditambah dengan gaya pegas sama dengan 0. W di sini adalah W1, yang di sini adalah W2. W1 ini adalah massa 1 kalikan gravitasi 1 kalikan kosinus theta, maka kosinus 30 itu adalah setengah akar 3 sama dengan W2. W2 itu adalah massa 2 kali 10 ditambah gaya pegasnya. Gaya pegas itu adalah koefisien pegas dikalikan pertambahan panjang. Nah, pada sistem ini adalah ini untuk kondisi awal ketika massanya masih massa normal. Kemudian yang ditanyakan ketika massa aksennya atau massanya diubah menjadi 2 kali massa awal,
maka nanti dia akan berubah menjadi 2M1 kalikan gravitasi dikalikan dengan setengah akar 3, ini harus sama dengan 2 massa 2 kali 10 ditambah K delta X. Maka supaya kondisi ini tetap seimbang, berarti di sini dikalikan 2, di sini dikalikan 2, otomatis di sebelah sini juga harus dikalikan 2. Hanya saja siapa yang harus 2 kali lipat, apakah konstantanya, apakah pertambahan panjangnya. Nah, di sini yang dapat kita kontrol itu adalah nilai konstanta pegasnya, karena pertambahan pegas ini bergantung dengan nilai massa dan konstanta pegasnya, sehingga yang memungkinkan untuk dibuat 2 kali lipat supaya sistem ini dalam keadaan setimbang adalah konstanta pegasnya dibuat 2 kali, sehingga konstanta pegasnya menjadi 2K. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Konstanta pegas menjadi 2 kali semula dan pertambahan panjang pegasnya adalah tetap. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Di sini ada bidang miring. Kemudian pada bidang miring ini terdapat balok yang diberikan gaya sejajar dengan sumbu X dengan nilai F ini adalah 100 Newton. Nah, kemudian massa balok di sini ternyata 5 kg. Kemudian sudut antara F dengan arah bidang miringnya itu adalah 37 derajat. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah nilai gaya normalnya. Maka untuk soal seperti ini kita perlu memproyeksikan nilai F ini terhadap sumbu yang di sini dan terhadap yang di sini. Sehingga untuk yang di sini yang mempengaruhi nilai gaya normalnya adalah FY. Sedangkan gaya normal tadi sama dengan soal sebelumnya, arahnya ke atas. Di sini ada nilai W cos theta. Nah, maka untuk yang sistem seperti ini kita sama menentukan nilainya adalah sigma F sama dengan 0. Yang searah positif, yang berlawanan negatif. Misalkan saya anggap yang positif adalah yang ke atas, sehingga bisa saya tuliskan N min Fy min W cos theta sama dengan 0. Sehingga nilai gaya normalnya adalah Fy ditambah W cos theta. Maka Fy-nya ini adalah F dikalikan sinus alfa. Alfa ini adalah sudut di sini 37 derajat ditambah W kalikan kosinus theta. Theta ini adalah sudut yang di sini. Sudut yang di sini ternyata adalah 30 derajat. Maka F sin theta adalah 100 dikalikan sinus 37 derajat adalah 0,6 ditambah W berarti 5 kali 10 kali kosinus 30 setengah akar 3. Ini hasilnya adalah 60 ditambah ini 5, 25 akar 3. Sehingga nilai gaya normalnya adalah 60 plus 25 akar 3, yaitu B. Selanjutnya, masih dengan gambar yang sama, kemudian ditanyakan berapakah nilai percepatan bendanya. Nah, selanjutnya ditanyakan berapakah nilai percepatannya. Maka ketika benda memiliki percepatan artinya kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yang bekerja di sini berarti bidang miring ke bawah memiliki W sin theta. Kemudian dia ke atas di sini memiliki Fx. Maka sigma F yang bekerja adalah yang positif adalah Fx karena arah geraknya ke atas dikurangi W sin theta sama dengan M kali A. Nah, Fx adalah F cos theta, maka F dikalikan kosinus theta-nya adalah bukan theta ya, maksudnya adalah alfa yang di sini, yaitu cos 37 derajat dikurangi W sin theta artinya 5 kali 10 kali sinus theta di sini 30 derajat sama dengan masanya adalah 5 dikalikan dengan A. Nilai F-nya
itu adalah 100, sehingga 100 dikalikan kosinus 37 itu 0,8 dikurangi 5 kali 10 dikalikan, di sini maksudnya sinus ya, sinus 30 derajat adalah setengah sama dengan 5A. Ini bisa kita coret 5, maka di sini hasilnya adalah 80 minus 25 sama dengan 5A. 80 dikurangi 25 itu adalah 55 sama dengan 5A, maka nilai A-nya adalah 55 bagi 5, 11 meter per sekon kuadrat. Maka di soal ini jawabannya adalah. Kemudian selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 9. Nomor 9 ini adalah sistem katrol majemuk. Di sini ada katrol majemuk yang terdiri dari 4 buah katrol. Seperti ini ketika saya gambarkan. Di sini ada 2 buah katrol, kemudian dia dihubungkan dengan tali seperti ini. Nah, kemudian di sini diberikan nilai gaya F. Nah, yang diketahui bahwa nilai gaya F-nya adalah 100 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai tegangan tali A dan berapakah nilai gaya F. Nilai tegangan tali A di sini ya. Oh, ini 100 Newton maksudnya bukan F-nya, tapi 100 Newton ini adalah nilai beban yang ditarik yang ada di bawah di sini. Ini adalah 100 Newton. Kemudian nilai F-nya ditanyakan. Nah, untuk majemuk keuntungan mekanisnya adalah W dibagikan dengan F. Berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya adalah jumlah tali yang bekerja kecuali tali terakhir yang digunakan menarik. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka keuntungan mekanisnya adalah 4, W-nya adalah 100 dibagi F. Maka nilai F adalah 100 dibagi 4, yaitu 25 Newton. Nah, kemudian berapakah nilai tegangan tali A? Nah, untuk tegangan tali masing-masing tali di sini, ini nilainya adalah bisa kita hitung dengan masing-masing tegangan tali itu adalah W total dibagi dengan nilai jumlah tali. Artinya sebenarnya nilai tegangan tali A ini sama dengan nilai F-nya di sini. W totalnya tadi adalah 100 dibagi jumlah talinya ada 4. Sehingga tegangan tali A di sini adalah 25 Newton juga. Sehingga hasilnya adalah 25 Newton dan 25 Newton, yaitu